Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ar-rabi'u istifadatul muallimi minat talabati. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar terhadap pelajarannya. Dan beliau masuk kepada pembahasan atau adab yang keempat dari adab seorang guru terhadap pengajarannya, yaitu istifadatul muallimi minat talabati. Yaitu seorang guru, seorang pengajar, seorang ustadz itu mengambil faidah dari para muridnya. Kemudian beliau melanjutkan qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan, wa alla yamna'ahu irtifa'u mansibihi wa syuhratuhu atau wa syuhratihi min istifadati ma la ya'rifuhu. Wa alla yamna'ahu irtifa'u mansibihi wa syuhratuhu atau wa syuhratihi min istifadati ma la ya'rifuhu. Dan hendaknya jangan sampai tingginya kedudukannya dan juga kemasyhurannya itu menghalangi seorang pengajar untuk dapat mengambil faedah mengenai perkara-perkara yang belum dia ketahui. Artinya, kita mengetahui bahwa seorang pengajar, seorang ustadz, seorang ulama, itu kedudukannya tinggi di pandangan masyarakat. Dan juga, ya, sebagian dari para pengajar itu terkenal, masyhur. Nah, terkadang tingginya kedudukan dan juga kemasyhuran itu membuat seseorang itu menjadi lebih sulit untuk mengambil faedah dari orang lain. Maka di sini kita diajarkan adab yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengajar, seorang guru, seorang ustadz. Yaitu jangan sampai tingginya kedudukan dan juga keterkenalannya itu menghalanginya untuk mengambil faedah mengenai apa saja perkara yang belum dia ketahui. Nah, dari mana mengambil faedahnya? Ai mimman huwa dunahu. Yaitu mengambil faedah dari siapa saja yang tingkatannya ada di bawah ustadz tersebut, ya, atau pengajar tersebut. Bisyarti, ya, namun ada syaratnya. An yakuna min ahlil fadli. Bahwa orang yang di bawahnya tadi, yang layak diambil faedahnya, itu harus tergolong orang yang memiliki keutamaan. Jadi, bukan berarti misalnya seorang ustadz, seorang guru itu mengambil faedah dari muridnya, itu bukan berarti seluruh murid dapat diambil faedahnya. Syaratnya dia termasuk ahlul fadli, memiliki keutamaan. Kemudian, wa man ulima salahuhu. Dan juga harus diambil dari seseorang yang sudah diketahui, ya, bahwa dia adalah orang yang baik. Ya, diketahui kebaikannya. Kemudian wasubira ilmuhu. Dan juga telah teruji dan terbukti keilmuannya. Ya, barangkali seorang ulama, seorang ustadz itu memiliki banyak murid. Namun tentu saja tidak semua murid itu termasuk orang yang memiliki keutamaan.
atau sudah terbukti diketahui kebaikannya, atau sudah teruji keilmuannya. Maka fadhaharat fadilatuhu. Maka kalau seseorang murid itu memiliki keutamaan, diketahui kebaikannya dan teruji keilmuannya, maka akan tampak kualitasnya. Ya, akan tampak ya kualitasnya yang baik. Hadza idza uridal akhdhu anhu. Ya, ini syarat-syarat ini itu jika ya ingin diambil ilmunya dari orang tersebut. Jadi syarat-syaratnya tadi termasuk orang yang memiliki keutamaan, diketahui kebaikannya dan teruji ilmunya. Wa thumma amrun akharu, dan juga perkara yang penting, perkara lain yang penting yang harus diketahui oleh seorang pengajar jika dia ingin mengambil faedah dari muridnya, wa huwa an yakuna maqsuduhu ma yahtaju ilaihi minal ilmi. Ini perkara yang sangat penting. Itu maksudnya, niatnya. Yaitu seorang pengajar, itu kalau misalnya ingin mengambil ilmu dari muridnya, itu maksudnya atau niatnya, itu memang karena dia membutuhkan atau memerlukan ilmu tersebut. Jadi dia mengambil faedah dari muridnya karena memang muridnya itu memiliki ilmu yang beliau perlukan. Ya. Murid tersebut memiliki ilmu yang diperlukan oleh guru. Maka niatnya adalah mengambil ilmu yang diperlukan tersebut. La mujarrodas tikthari syuyukhi. Nah, ini juga sangat penting. Jadi niatnya itu harus karena ingin mengambil ilmu yang diperlukan, bukan semata-mata hanya ingin memperbanyak guru. Karena ya ada sebagian penuntut ilmu yang berbangga dengan banyaknya guru. Tentu kita mengetahui memiliki banyak guru itu suatu keutamaan. Namun itu bukan perkara yang perlu dibangga-banggakan dan disombongkan. Ya, jangan sampai itu menjadi niat utamanya itu adalah memperbanyak guru. Kemudian wal mufakhorata bi'adadihim wa kathratihim. Dan juga jangan sampai tujuan utama untuk mengambil ilmu dari siapa saja termasuk kepada murid itu untuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri atas jumlah gurunya dan juga banyaknya gurunya. Jadi di sini niat itu sangat penting. Fahadza madhmumun, karena yang seperti ini itu adalah sesuatu yang tercela. Jangan sampai kalau misalnya kita memiliki banyak guru kemudian kita menyombongkan, membanggakan perkara tersebut. Qauluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, Adabud Darisi wal Mudarrisi, faqad kana katsirun minas salafi yastafidu min talamidatihi ma laisa indahu. Dan maka sungguh kebanyakan ulama salafus salih, pendahulu kita yang salih, itu mayoritas dari mereka itu mengambil faedah atau mengambil ilmu dari para murid mereka mengenai perkara-perkara yang tidak mereka ketahui atau ilmu-ilmu yang tidak mereka ketahui. Jadi ulama salafus salih itu sudah terbiasa. Ya, mayoritas ulama pada saat itu terbiasa mengambil faedah, mengambil ilmu dari para muridnya. Mengenai faedah atau ilmu yang belum mereka ketahui. Rahimahumullahu ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, wa dzalika li'annal hikmata dhallatul mu'mini. Wa dzalika li'annal hikmata dhallatul mu'mini. Dan itu karena yang namanya hikmah
itu adalah sesuatu yang hilang dari orang yang beriman. فَحَيْثُ مَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. Maka di mana saja seorang yang beriman itu mendapatkan hikmah, maka dialah yang paling berhak atasnya. Ya, ini suatu kalimat yang masyhur, ya, juga ada dalam kitab hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari orang yang beriman. Sesuatu yang hilang itu kalau di mana saja kita menemukannya itu pasti kita akan gembira, ya, sangat ingin mendapatkannya. Ya, maka dialah yang paling berhak atasnya. Maka demikian juga ilmu ini. Ilmu itu adalah sesuatu yang merupakan milik orang yang beriman dan sesuatu yang hilang. Artinya di mana saja ya dia menemukannya, maka dialah yang paling berhak atas ilmu tersebut. Maka semangat itulah yang harus dijadikan dasar bagi seorang penuntut ilmu. Ya, kita mencari hikmah yang hilang tersebut. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa kam min syakhsin aqalla minka fil ilmi min haitsul jumlati. Maka betapa banyak ya, seseorang yang mungkin dari sisi keilmuan, dari sisi jumlah ilmu, itu lebih rendah, ya, lebih sedikit ilmunya dibanding engkau. Ya, mungkin jika engkau adalah seorang yang berilmu, seorang ulama, ya, betapa banyak orang-orang yang dari sisi jumlah keilmuannya itu ada di bawahmu. Wa indahu ilmun fi mas'alatin awil au masaila. Akan tetapi orang tersebut yang ilmunya tadi lebih sedikit tadi, itu ternyata dia memiliki ilmu dalam satu perkara au masaila, atau perkara-perkara, ya lebih dari satu perkara. Laisa indaka minha ilmun, yang masalah atau perkara-perkara tersebut itu ternyata engkau tidak memiliki keilmuan dalam perkara tersebut. Ya, jadi ada terkadang mungkin seorang ulama, seorang ustadz itu bertemu dengan seseorang yang dari sisi keilmuan itu jauh di bawahnya. Namun ternyata orang tersebut memahami satu atau beberapa perkara yang tidak diketahui oleh ustadz tersebut atau ulama tersebut. Kamas alatin fiqhiyatin, ya, seperti permasalahan fikih, au nahwiyatin, atau permasalahan nahwu, au balaghiyatin, atau permasalahan balaghah. Ya, barangkali seorang ulama itu fokusnya itu kepada ilmu akidah. Ya, sangat luas, sangat dalam pembahasannya dalam ilmu akidah. Dan tentu ulama tersebut juga memiliki pemahaman fikih, nahwu, dan balaghah. Namun mungkin tidak sampai sangat mendalam. Nah, bisa jadi beliau bertemu dengan salah seorang muridnya yang mungkin lebih memahami dalam satu perkara fikih. Ya, salah satu perkara fikih ternyata muridnya lebih paham. Atau dalam satu atau beberapa perkara nahwu, muridnya lebih paham. Atau dalam satu atau beberapa perkara balaghah, muridnya lebih paham. Dan itu sangat mungkin. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Ya, walaupun mungkin seorang ulama tidak mungkin dapat mencakup ilmu Allah seluruhnya. Ya, jadi barangkali ada beberapa individu muridnya yang memahami beberapa perkara yang tidak diketahui oleh gurunya atau ustadznya. Kemudian beliau masuk pada pembahasan ar-ruju'u 'anil khata'i idza tabayyana as-shawabu. Ya, ini merupakan cabang dari adab tadi, bahwa seorang pengajar hendaknya rujuk atau kembali dari kesalahan, dari kekeliruan, jika telah terang atau jelas atau tampak kebenaran. Ya, jadi
Barangkali mungkin seorang ulama pengajar itu tadinya memiliki pendapat, yang ternyata pendapat itu keliru. Ya, karena sudah kemudian tampak bahwa kebenarannya itu adalah sesuatu yang menyelisihi apa yang dia yakini sebelumnya. Maka hendaknya ar-ruju'u 'anil khoto'i. Ya, dia kembali rujuk dari kekeliruannya tersebut. Kemudian wa min hadzal babi ar-ruju'u 'anil khoto'i idza tabayyana as-shawabu. Maka cabang dari adab ini, yaitu seorang pengajar hendaknya tidak malu untuk belajar dari muridnya, ya cabangnya adalah hendaknya seorang pengajar itu rujuk atau kembali dari kekeliruan jika telah tampak jelas baginya kebenaran. Ya. Mengapa? Fa innar ruju'a 'anil khoto'i lazimun 'alal muta'allimi. Karena rujuk dari kekeliruan, ya kembali dari kekeliruan itu adalah perkara yang wajib bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Fa'alal mu'allimi aidon idza akhta'a an yarji'a ilal haqqi. Maka demikian juga bagi seorang pengajar atau seorang ustadz atau seorang guru, jika dia memiliki kesalahan, ya dia terjatuh dalam kekeliruan, itu hendaknya seorang pengajar itu juga kembali kepada kebenaran. Wala yamna'uhu qaulun qalahu thumma ra'as shawaba fi khilafihi min muraja'atil haqqi. Maka misalkan seorang pengajar, seorang ustadz, seorang ulama itu memiliki qaulun qalahu, ya memiliki pendapat yang dahulu sudah beliau ucapkan, beliau ajarkan di mana-mana. Tsumma ra'as shawaba, kemudian beliau melihat kebenaran. Ya, beliau tampak jelas baginya kebenaran fi khilafihi, yang ternyata kebenaran tersebut itu menyelisihi ucapan atau pendapat awal yang beliau ucapkan. Ya, artinya berselisih atau menyelisihi, berlawanan dengan apa yang dulu dia yakini. Ternyata kebenaran itu menyelisihi apa yang atau berbeda dengan apa yang dia yakini sebelumnya. Ya, wala yamna'uhu min muraja'atil haqqi. Maka jangan sampai perkara tersebut, ya ucapan yang dahulunya dia yakini, itu menghalanginya dari kembali kepada kebenaran. Ya, setelah mengetahui bahwa kebenaran ternyata berbeda, berlawanan dengan apa yang dia yakini sebelumnya, jangan sampai hal itu menghalangi untuk kembali kepada kebenaran. Warruju'i ilaihi, dan juga rujuk, ya kembali kepada kebenaran tersebut. Fa inna hadza alamatul insafi, ya, karena kembali kepada kebenaran itu merupakan tanda insaf, ya keadilan dan kejujuran. Wat tawaddu'i lil haqqi, ya, dan juga rujuk kepada kebenaran itu tanda ya rendah hati kepada kebenaran, ya tidak merasa sombong. Wa hadza khuluqun rafi'un, ya, dan meralat ucapan, ya kembali kepada kebenaran itu bukan sesuatu yang tercela. Ya bahkan khuluqun rafi'un, ini adalah akhlak yang terpuji, yang mulia. Yazidu tullabaka thiqatan bika. Ya, ini yang sangat penting. Seorang pengajar, seorang ustadz, seorang ulama, kalau dia itu meralat pendapatnya dan tunduk kepada kebenaran, itu sama sekali tidak akan tampak hina di hadapan muridnya. Bahkan justru menambah rasa percaya dari para murid-muridnya. Ya, di sini dikatakan yazidu tullabaka thiqatan bika. Justru akan menambah kepercayaan muridmu kepada engkau, kepadamu. Ya, karena ternyata ya ustadz tersebut insaf. Jika ada kekeliruan, mengakui, kemudian kembali kepada kebenaran. Wa mahabbatan, ya, dan justru menambah rasa cinta muridmu kepadamu.
waqtidaan, ya, dan seorang murid justru akan meneladani sikap gurunya tersebut. Ya, karena terkadang mungkin ada seorang guru, ya, seorang ustadz yang ketika tampak kebenaran yang menyelisih pendapatnya, ya, berat baginya untuk kembali kepada kebenaran. Karena tadi mungkin sudah tinggi kedudukannya, sudah terkenal, jadi malu untuk mengakui kesalahan. Namun justru ketika mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran, justru para muridnya akan tambah percaya, ya, kemudian bertambah cintanya dan juga menjadi meneladaninya. Fal wajibu ittiba'us shawabi, maka sudah menjadi perkara yang wajib untuk mengikuti kebenaran. Sawa'an ja'a ala yadis shaghiri awil kabiri. Ya sama saja apakah kebenaran itu datang dari sisi seseorang yang lebih muda atau lebih rendah keilmuannya, atau orang yang lebih tua atau lebih tinggi keilmuannya. Dari mana saja kebenaran itu datang, maka itu harus diikuti. Nah, kemudian ini keterangan yang sangat penting. Wa min ni'matillahi 'alal mu'allimi an yajida min talamidhihi man yunabbihuhu 'ala khoto'ihi. Dan di antara nikmat Allah yang diberikan kepada seorang pengajar, seorang ustadz, seorang ulama, itu bahwa seorang pengajar itu mendapati di antara para muridnya seseorang yang memperingatkannya dari kesalahannya. Jadi, itu ternyata nikmat yang sangat besar dari Allah kepada seorang pengajar. Mungkin terkadang seorang pengajar, ketika ada muridnya yang memperingatkannya mengenai kesalahannya, justru merasa berat. Merasa muridnya kurang ajar kepadanya. Namun ternyata itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Kemudian wa yurshiduhu ila shawabi, dan juga jika mendapati ternyata muridnya itu ada yang mengarahkannya kepada kebenaran. Itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyazulastimraruhu ala khoto'ihi. Supaya ya seorang pengajar, ustadz, atau ulama itu tidak terus-menerus berada dalam kesalahannya. Kalau tidak ada yang memperingatkan, ya akan terus-menerus berada dalam kesalahannya. Nah, kalau misalnya ternyata salah seorang muridnya memperingatkan dan mengarahkan kepada kebenaran, yang memperingatkan kekeliruannya, kemudian mengarahkannya kepada kebenaran, maka itu adalah perkara yang, atau itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadha yahtaju ila syukrillahi ta'ala. Maka perkara ini itu adalah perkara yang ya, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang mendapati dari muridnya itu ada yang memperingatkannya dari kekeliruan. Thumma ila syukriman ajarallahul huda ala yadaihi. Ya, selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga membutuhkan seorang pengajar untuk bersyukur, berterima kasih kepada seseorang yang Allah kehendaki untuk memberikan petunjuk kepadanya. Ya, artinya kepada muridnya tadi. Misalnya ada muridnya yang memperingatkan dari kekeliruan dan menunjukkan kepada kebenaran, maka selain bersyukur kepada Allah, dia juga harus bersyukur, berterima kasih kepada muridnya tadi. Muta'alliman kana au ghairahu. Ya, baik orang tersebut itu adalah muridnya atau juga selainnya. Siapapun itu, selama dia menunjukkan, memperingatkan kesalahannya, dan juga menunjukkan mana yang benar, maka dia harus berterima kasih. Kita lihat catatan kaki, ya, unzur, ini dapat dilihat pada Al-Fatawa As-Sa'diyatu. Ya, fatwa dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Safhata sab'in wa ishrina wa sittimi'atin, halaman 627 ila safhati thamanin wa ishrina wa sittimi'atin, sampai halaman 628. Kita kembali ke atas.
Kemudian beliau melanjutkan, wa qad rawal khatibu fil jami'i. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau meriwayatkan dalam Al-Jami', kitab beliau Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'i. Nah, kita lihat catatan kaki Al-Mujalladah Tsaniyah pada jilid yang kedua, Safhata Thamaniya Ashrata wa Mi'ataini pada halaman 218. Kemudian kita kembali ke atas, An Sufyan bin Uyainata, ya, dari Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, beliau mengatakan, la yakunur rajulu min ahlil hadithi hatta ya'khudha amman fawqahu. Tidaklah seseorang itu menjadi seorang ahli hadis yang sejati sampai orang tersebut itu mengambil hadis dari seseorang yang ada di atasnya. Ya, tingkatannya ada di atasnya. Wa amman huwa dunahu, dan juga mengambil hadis dari seseorang yang tingkatannya ada di bawahnya. Wa amman huwa mithlahu, dan juga mengambil hadis dari seseorang yang ya, satu tingkatan, satu level dengan orang tersebut. Maka menurut beliau, seorang ahli hadis sejati itu hendaknya sudah meriwayatkan hadis dari seseorang yang ada di atasnya, ya, kemudian seseorang yang ada di bawahnya, ya, secara tabaqat, secara tingkatan, dan juga seseorang yang sama tingkatannya. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang tersebut itu bersedia mengambil hadis dari siapa saja. Tidak peduli apakah orang tersebut ada di atasnya, di bawahnya, atau setingkat dengannya. Wa qala Abdurrahman bin Mahdi. Ya, berkata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala, tuwuffiya sanata 98 wa mi'atin minal hijrati, yang beliau wafat pada tahun 198 Hijriyah. Beliau mengatakan, Sami'a Sufyanus Tsauriyu, ya, Sufyan ats-Tsauri, ya, tuwfiya sanata 61 wa mi'atin minal hijrati, yang wafat pada tahun 161 Hijriyah. Sami'a Sufyanus Tsauriyu minni haditsan fakatabahu. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala itu mendengarkan dariku sebuah hadis. Kemudian beliau menuliskannya, artinya meriwayatkannya. Kita mengetahui bahwa Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala adalah guru dari Abdurrahman bin Mahdi. Artinya apa? Ya, pada mayoritas keadaan Abdurrahman bin Mahdi lah yang meriwayatkan hadis dari Sufyan ats-Tsauri. Namun ternyata ada satu hadis yang justru Sufyan ats-Tsauri, berarti seorang guru, itu meriwayatkan sebuah hadis dari muridnya, yaitu Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian waqala al-Humaidi, ya, al-Humaidi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa huwa tilmidzus Syafi'i, dan beliau adalah salah seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Al-Humaidi? Sahibatus Syafi'iyya min Makkata ila Misra. Saya menemani Asy-Syafi'i, ya, berarti guru beliau, dari Mekah sampai Mesir. Fakuntu astafidu minhul masaila. Maka pada saat itu saya mengambil banyak faidah dalam berbagai macam permasalahan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa kana yastafidu minni al-haditha. Namun pada saat itu juga ternyata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu mengambil faedah hadis dari Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Maka di sini menunjukkan walaupun Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah guru dari Al-Humaidi,
Namun ternyata beliau juga mengambil faidah hadis dari muridnya yaitu Al-Humaidi rahimahumallahu ta'ala. Ini dapat dilihat di catatan kaki pada Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, ya, kitab yang masyhur buah karya Ibnu Jama'ah, Safhata Tis'in wa Khamsina, pada halaman 59. Kemudian waqala Ahmadu benu Hambalin, ya, dan berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Qala lana Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata kepada kami, berarti pada para murid-muridnya, antum a'lamu bil hadithi minni. Ya, kalian itu lebih paham hadis dibandingkan saya. Ya, kita mengetahui Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah seorang muhaddits, ya, seorang ahli hadis. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i tidak malu untuk mengatakan kalian itu lebih mengetahui hadis dibanding saya. Fa idza shahha 'indakumul haditsa faqulu lana. Ya, maka jika suatu hadis itu sahih di sisi kalian, ya, atau jika kalian menganggap sahih suatu hadis, maka katakanlah, ya, sampaikanlah kepada kami. Hatta akhudhu bihi. Ya, hatta akhudha bihi. Ya, faqulu lana hatta akhudha bihi. Maka jika menurut kalian itu ada suatu hadis yang kalian anggap sahih, maka sampaikanlah kepada kami. Sehingga, ya, sampai saya dapat mengambil hadis tersebut. Ya, artinya mengambil faedah hadis atau menggunakan hadis tersebut untuk beristidlal. Kita lihat catatan kaki, rawahu Ibnu Abi Hatimin fi Adabis Syafi'i. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala dalam Adabus Syafi'i. Safhata arba'in wa tis'ina ila safhati khamsin wa tis'ina. Dari halaman 94 sampai 95. Wa Abu Nu'aimin fil Khilyati, dan juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Khilyah. Al-Mujalladat Tasi'ah pada jilid ke-9, safhata sittin wa mi'atin, pada halaman 106. Wa ghairuhuma bi alfadhin mukhtalifatin, dan juga diriwayatkan oleh selain beliau berdua, selain Ibnu Abi Hatim dan Abu Nu'aim dengan lafadz yang berbeda. Wanzur, ini dapat dilihat pada Siyaru A'lamin Nubala'i, ya, kitab Siyar A'lam An-Nubala, biografi para ulama, buah karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Al-Ashira pada jilid ke-10, safhata 30 wa 30, pada halaman 33. Kemudian pada I'lamul Muwaqqi'ina, ya, pada buku I'lamul Muwaqqi'in, buah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Mujalladat Tsalitsa, pada jilid yang ketiga, safhata tis'in wa ishrina wa khamsimi'atin, pada halaman 529. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.